Oke, selamat pagi semua. Balik lagi dengan saya, Dimas Arifin, host super kece, kreatif, dan inovatif. Nah, kita kedatangan tamu nih dari Indah Kargo Logistik. Mbaknya sebagai apa ya? Karyawan, Mas. Oh iya, karyawan Indah Kargo Logistik cabang Selokan Mataram. Selokan Mataram. Nah, ini perkenalan dulu nih. Siapa ya Mbak ini namanya? Halo, perkenalkan, nama saya Ocha. Saya sebagai karyawan di Indah Kargo Logistik cabang Selokan Mataram. Nah, Selokan Mataram itu dekatnya apa ya Mbak? Patokannya? Kalau patokannya dekat OB. Jadi Jalan Selokan Mataram itu dekat OB. Dari Gejayan itu masuk ke arah OB. Biasanya kalau orang sini manggilnya gitu sih, dekat OB gitu, pasti udah pada tahu. Oh, outlet biru ya? Outlet Mbak? biru ya, Nah, toko baju outlet biru. oke. Nah, ini kan Mbaknya di Indah Kargo ya. Indah Kargo Selokan Mataram itu berdirinya sejarahnya gimana sih Mbak? Kalau untuk sejarahnya itu sebenarnya itu untuk yang resminya itu tahun 2019. Namun sebelum itu juga sudah berdiri tapi menggunakan nama yang lain, Mas. Oh, Ya, namanya itu Kargo Indonesia. Kargo Indonesia. Ya, karena dulu itu setahu saya itu Indah Kargo tidak boleh mendirikan agen Oh, iya. gitu. Jadi dia independen, hanya pusat Gamping yang boleh berdiri, tapi lambat laun kemudian kami proses untuk pengizinan menjadi agen, kemudian resminya tahun 2019 itu berdiri murni, sudah punya ID, kemudian sudah terdaftar pula di pusat Jakarta, seperti itu. Oke, berarti itu termasuk franchise ya? Iya, franchise. Franchise. Nah, dari Mbak Yeni sudah lama kerja di Indah Kargo ini? Kalau kerjanya sudah lama, tahun 2019. 2019. Fullnya tahun 2019. Kebanyakan kan itu kuliah sambil kerja. Nah, bagaimana sih menyeimbangi itu? Pokoknya enggak keteteran di kuliah, enggak keteteran di kerjaan Indah Kargo ya, gimana itu Kak? Kalau saya, karena saya punya jadwal ya, jadi kan kalau misalnya jadwal kuliah itu sudah terjadwal, misalnya pulangnya hari ini jam berapa gitu. Ya nanti kalau misalnya habis pulang kuliah langsung jaga toko, langsung bantu. Itu nanti bantu sampai tutup toko sampai jam 9 biasanya. Tapi karena juga semester akhir kan juga banyak kegiatan kerja kelompok, kemudian ya beberapa hal dihandle sama teman saya yang lain gitu. Jadi saling partner yang lain, jadi saling melengkapi. Nah, untuk dari Indah Kargo nih, sistem pengiriman atau gimana sih? Semisal saya mengirim nih, nah itu saya harus gimana gitu, Mbak? Kalau untuk sistem pengiriman itu bisa dihitung volume atau ditimbang, itu tergantung jenis barangnya, Mas. Kalau misalnya barangnya besar tapi ringan, itu kemungkinan di volume. Kemudian kalau misalnya barangnya berat seperti baju, buku, itu ditimbang sistemnya gitu. Kemudian untuk perhitungan volume itu panjang kali lebar kali tinggi dibagi 4.000. Itu kalau volume. Kemudian untuk pengiriman Indah Kargo sendiri itu ada minimalnya 11 kilo. Oh, ada minimalnya. Iya, ada minimalnya 11 kilo. Jadi Masnya kalau misalnya mau ngirim itu minimalnya 11 kilo, tapi ada juga yang di bawah 5 kilo tergantung barangnya. Oh, berarti ada perbedaan harga yang 5 kilo ke bawah sama 11 kilo ke atas. Iya, gitu. ada. Itu perlu apa ya? Sejenis paket, ada ya larangan apa gitu? Kalau Indah Kargo sendiri itu tidak
boleh mengirim cairan gitu. Cairan, Segala bentuk cairan tidak diperbolehkan. Karena kalau pandemi kemarin kan banyak ya di Iya. pengiriman hand sanitizer itu kan termasuk cairan ya, Iya. Mbak. Itu apakah boleh, karena kan ada daerah yang butuh bantuan tersebut, maka dari itu ada orang atau komunitas yang ingin mengirim hand sanitizer ke daerah tersebut gitu. Apakah Indah Kargo bisa? Kalau Indah Kargo itu tidak bisa, tapi kalau misalnya ada pengirim yang ingin mengirimkan dalam bentuk cairan, kami bisa menerima tapi tidak menggunakan Indah Kargo. Jadi ada Opsi solusi lain Iya. selain Indah Kargo. Saya Indah Kargo. Nah, untuk Indah Kargo ya, kita kan semisal paket kita banyak ya, Iya. paket kita banyak terus kita nggak bisa ngantar sendiri kan. Nah, itu gimana dari Indah Kargo Selokan Mataram, paket saya yang banyak ini bisa kekirim? Kalau untuk teman-teman yang punya paket banyak dan perlu tidak bisa mengurus sendiri, itu kami bisa menyediakan jasa penjemputan barang, jasa Mas. jemput. Ya, untuk biaya penjemputannya sendiri seikhlasnya. Seikhlasnya Gitu. saja Ya, dari- seikhlasnya saja dari pengirimnya ngasih. Gitu. Itu walaupun jaraknya jauh gimana? Iya, walaupun jaraknya jauh, kalau misalnya dalam kota kami masih biaya seikhlasnya. Tapi kalau misalnya sudah di luar kota, di luar ring road, itu masih sudah terkena tarif biasanya. Tapi sesuai kemurahan hati pengirim juga sih. Semisal seikhlasnya ya, Mbak. Semisal dikasih 1.000, apakah? Oh, nggak apa-apa, Mas. Oh. Nggak apa-apa dong. Oke, apa? Itu buat narik lagi pelanggan yang Iya, lain mungkin kan? untuk narik lagi untuk Oke. promosi lain. Nah, untuk soal kan seperti apa ya? Itu kan perlu armada atau transportasi untuk pengiriman ke daerah-daerah ya, Iya. Pak. Itu apa saja sih yang digunakan di Indah Kargo gitu? Kalau untuk armada, kami punya mobil box, Mas. Kemudian nanti kalau misalnya itu via laut, nanti dari Jogja, misalnya Jogja ke Semarang atau ke Surabaya, kemudian nanti naik kapal. Oke, berarti sistem transit. Ya, sistem transit. Kemudian karena ini pengirimannya kami juga bisa motor, itu juga motor itu menggunakan mobil sendiri, Mas, yaitu iya. towing. Gitu. Jadi paket barang dengan motor itu berbeda. Iya, mobilnya. berbeda. Gitu, karena untuk meminimalisir adanya kerusakan di motor. Gitu. Karena ada ekspedisi armada khusus. Oh iya, itu kan termasuk via darat dan laut ya. Iya, Kalau via via udara gimana itu, Bu? Kalau via udara ada juga, tapi kami lebih memprioritaskan ke darat dan laut. Gitu. Dengan kecepatan atau berapa hari sampai, semisal saya ngirim ke Pulau Jawa dibandingkan ke daerah-daerah lain gitu. Kalau teman-teman mau kirim barang ke daerah Jawa, Bali, Sumatera, khususnya untuk daerah Jawa itu estimasinya cepat, sekitar 3-5 hari sudah sampai. Bali pun juga gitu, Bali paling lama 1 minggu, Sumatera juga paling lama 1 minggu. Kemudian untuk di daerah di luar dari Jawa dan Sumatera seperti Kalimantan dan Sulawesi, karena itu via laut dan membutuhkan transit di beberapa pelabuhan, itu estimasi agak lama, Mas, sekitar 3-4 minggu. Oke, Gitu. sekitar segitu ya, Bu? Iya. Kalau itu kita bisa tracking secara online juga kan? Oh, bisa, kita Mas. mengetahui cek posisi paket saya itu di mana loh. Bisa, walaupun estimasinya untuk yang Kalimantan dan Sulawesi itu agak lumayan lama, teman-teman bisa cek versinya di www.indahonline.com. Ada situsnya? Iya, ada situsnya sendiri. Kemudian teman-teman bisa memantau nih paket teman-teman dapat sudah di mana.
dari kurang lebih berapa tahun Mbak ini Mbaknya bekerja di Indah Kargo Selokan Mataram? Kalau fullnya kan 2019, jadi sekitar 2 tahun. 2 tahun. Nah, dari 2 tahun itu coba Mbak ceritakan apakah pengalaman jadi apa ya, kan sambil kuliah sambil bekerja, nah itu kan ada pelanggan yang ngirim, pengalaman apa yang cukup berkesan bagi Mbak pas melayani pelanggan gitu. Karena posisi saya sebagai customer service ya Mas, jadi kan setiap pengirim itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Sifat yang berbeda-beda pasti. Ada yang pengirim itu sekali dijelaskan nyantol, maksudnya kami paham itu. Ada juga yang perlu beberapa kali tanya lagi, walaupun udah tanya di tempat, nanti yang pengirim yang maksudnya kurang paham itu nanyanya ke WhatsApp gitu. Kemudian ada juga pengirim yang sabar gitu. Oh ya nggak apa-apa Mbak, misalnya pengiriman barang ke Makassar misalnya, itu 3-4 minggu nggak apa-apa, dan itu benar-benar ditungguin gitu. Nah, ada juga yang orang tuh nggak sabar gitu, baru aja misalnya dia ngirim ke daerah Jawa, estimasinya 3-4 hari, belum juga 2 hari sudah nanya lagi gitu. Karena khawatir paketnya gitu. Tapi kami juga sebagai customer service kan memberikan yang terbaik gitu, supaya pengiriman berjalan dengan lancar. Nah ini posisi agen kan di Jogja ya Mbak. Di Jogja kan kebanyakan pelajar, khususnya pelajar dan orang-orang itu bermacam-macam daerahnya ke sini gitu, untuk kuliah, bekerja. Nah itu apakah ada pelanggan ya, contohnya dari orang-orang timur itu gimana Pak? Itu sewaktu pengiriman gitu. Iya, kalau untuk orang-orang timur itu untuk pengiriman kan mereka sudah tahu, mereka sudah paham kalau misalnya ke daerah timur itu lama. Memang gitu. cukup lama. Memang karena cukup lama. Daerahnya pun tidak bisa langsung lancar. Jadi membutuhkan beberapa transit juga. Apalagi kapal kan juga nunggu pembongkaran, kemudian nunggu jadwal kapal gitu. Ada beberapa orang yang misalnya yang paham, oh iya barangnya tujuannya itu jauh dan itu lama, terus bisa ditungguin sama dia. Tapi ya juga balik lagi ada orang yang tidak sabaran gitu. Ada juga yang selalu memantau gitu via chat gitu, ini gimana Mbak, sudah sampai mana gitu. Walaupun kami sudah menjelaskan juga bisa di tracking, tapi kami juga tetap membantu. Tetap sabar melayani customer apapun dia dari mana, dari asal daerahnya dari mana, sifatnya gimana gitu ya Mbak. Nah untuk semisal ada pelanggan atau misalnya saya pengirim baru, saya mau bisa langganan di situ, itu strategi yang di Indah Kargo Selokan Mataram ini dijalankannya gimana? Kalau untuk yang sudah langganan itu barang-barang biasanya kami jemput dengan free Mas. Free. Nanti yang sudah langganan itu bisa chat ke nomor yang ada, itu nanti misalnya kalau barang sudah siap tinggal di chat, Mbak sudah siap, bisa di pick up gitu. Nanti kami bisa pick up kan barangnya, kemudian kami hitungkan. Yang langganan biasanya transfer Mas gitu. Via transfer pembayarannya. Sudah barangnya udah dijemput, transfer pembayarannya. Tinggal transfer. Jadi ada beberapa yang langsung cash, ada biasanya yang transfer. Biasanya transfer itu yang langganan barang sudah dikirim, nanti transfer belakangan, biasanya begitu. Jadi fleksibel. Nah semisal ada ini terkadang ya, sering kali atau terkadang pasti kan di jalan
paket nggak selalu lancar saja, Iya. pasti ada kendala bencana alam atau paket pengiriman banyak. Nah itu mengatasi komplain dari pelanggan itu bagaimana teman? Biasanya kalau misalnya barang itu telat sampai itu ada beberapa kemungkinan yang tadi seperti Mas sebutkan, kayak misalnya di jalan ada misalnya maaf kecelakaan atau di daerah tersebut kena bencana alam ya. Kami itu sebelum memutuskan itu ada apa di jalannya, kami pasti selalu kontak ke gudang tujuan gitu, tak menanyakan mengapa paket ini belum diantar gitu, belum diterima oleh penerima, mengapa. Jadi nanti kalau misalnya gudang tujuan sudah memberikan informasi, kami baru menjelaskan ke pengirim ataupun penerima yang menanyakan paket tersebut gitu. Oke, berarti itu sudah ada apa ya? Pasti ada tanggung jawab dari Pasti ada tanggung jawab. Indah Kargonya gitu. Nah, kurang lebih begitu saja yang saya ya ulik dari Indah Kargo Selokan Mataram, khususnya Selokan Mataram. Pasti ada juga Indah Kargo yang lain. Next kita undang pemiliknya langsung dari Indah Kargo, kali ini karyawannya. Nah, next video atau lain hari kita undang pemiliknya langsung, bagaimana sih menggait karyawan supaya perusahaannya lancar, dapat pelanggan yang lebih banyak lagi daripada franchise atau Indah Kargo yang lain. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.